Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 68. Menikmati hangatnya pelukan. Tak berapa lama kemudian mereka tiba di depan ruang IGD. Bu Dina sedang menangis meraung-raung dan Pak Reno beliau mencoba menenangkan istrinya. Sheila, bagaimana keadaan dia sekarang? Dia baik-baik saja kan mas? Teriak Bu Dina di sela isakannya. Apa yang terjadi dengan Sheila? Tanya Nyonya Carolina sambil melangkah mendekati mereka. Pak Reno dan Bu Dina tersentak kaget. Mereka mendongak dan menatap wanita yang berdiri di hadapannya. Untuk apa kau kesini? Tanya Pak Reno dengan tegas. Beliau tahu jika Nyonya Carolina sudah menjebak anaknya dalam kemiskinan. Aku sedang menjenguk rekanku dan tak sengaja mendengar Sheila kecelakaan. Aku dan dia pernah saling mengenal. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi padanya. Jawab Nyonya Carolina sambil menatap Pak Reno dan Bu Dina. Dan kau akan tertawa puas saat tahu Sheila ditimpa musibah. Pergi kau dari sini. Aku tidak sudi melihat wajahmu yang penuh dengan kemunafikan. Bentak Bu Dina sambil melotot tajam. Ayo, kita pergi Nyonya. Kehadiran kita tidak diharapkan di sini. Katakan dengan tegas, matanya beratap tajam ke arah Pak Reno dan Bu Dina. Kenapa kau ada di sini? Tanya Pak Reno. Beliau sedikit kaget saat melihat kehadiran Ken. Apa yang ia lakukan di sana? Istriku sedang sakit. Seminggu yang lalu, dia jatuh di kamar mandi dan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Dia harus dirawat di sini dan tentu saja aku menemaninya. Aku mencintainya. Aku tidak akan membiarkan dia merasakan sakit seorang diri. Jawab Ken dengan pandangan mata yang tetap tajam. Tubuh Pak Reno seakan membeku saat itu juga. Dari nada bicara dan juga sorot matanya, sepertinya Ken sedang menyeratkan sesuatu hal yang cukup penting. Pak Reno kembali menatap Ken dan beliau bergidik ngeri saat melihat kilatan yang terpancar dari mata Ken. Tampaknya lelaki itu menyimpan amarah yang cukup besar. Ketegasan dan tatapan tajamnya layaknya seorang mafia, menyeratkan aura dingin dan kejam. Dia benar-benar lelaki yang berbahaya, pikir Pak Reno kala itu. Kenapa senja bisa jatuh? Sekarang bagaimana keadaannya? Tanya Pak Reno dengan gugup. Lantainya terlalu licin, tapi belum sempat Ken meneruskan ucapannya, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seorang dokter berdiri di sana sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Dia baik-baik saja kan dokter? Tanya Bu Dina dengan cepat. Maaf Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir berkata lain, saya gagal menyelamatkan pasien. Lukanya terlalu parah, dia tidak bisa bertahan, jawab dokter menjelaskan. Maksud dokter? Iya, Nona Sheila sudah meninggal. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, dokter. Dokter pasti salah. Sheila pasti masih hidup. Katakan jika semua ini tidak benar, dokter. Teriak Bu Dina sambil menangis. Tidak menyangka jika anaknya akan pergi secepat ini. Mah, tenanglah, Mah. Kita harus sabar, Mah. Ucap Pak Reno sambil merangkul istrinya. Ini tidak mungkin, Mas. Katakan jika ini salah. Sheila tidak boleh meninggal, Mas. Dia harus hidup bersama kita. Ratap Bu Dina dengan tangis yang semakin pecah. Nyonya Carolina dan Nina sama menutup mulutnya. Mereka tidak menyangka jika Sheila akan mengalami nasib yang setragis ini. Meskipun masing menyimpan rasa benci, namun mereka juga merasa kaget saat tahu Sheila sudah meninggal di usianya yang masih sangat muda. Tak lama kemudian, Pak Reno dan Bu Dina masuk ke dalam ruangan. Mereka melihat anak semata wayangnya yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya.
Ken, Nina, dan Nyonya Carolina, mereka kembali ke ruang inap tempat Senja beristirahat. Sejak ia bisa bicara, dan bisa menggerakkan tangannya, ia dipindahkan ke kamar inap, bukan diigat. Ken, panggil Alvin. Iya, Kak, jawab Ken tanpa rasa bersalah. Apa yang sudah kau lakukan? Tanya Alvin sambil duduk di sebelah Ken. Ia menatap tajam pada adik iparnya. Aku tidak melakukan apa-apa, Kak, jawab Ken. Kau semalam menghilang, dan sekarang Sela kecelakaan. Kemarin kau juga menolak untuk menjebloskannya ke penjara. Apa yang sudah kau lakukan, Ken? Tanya Alvin dengan suara yang pelan. Percayalah padaku, aku tidak melakukan apa-apa, Kak. Mungkin ini karma baginya, jawab Ken. Kali ini aku tidak percaya padamu, Ken. Kenapa kau bertingkah bodoh? Senja akan kecewa. Dan jika perbuatanmu terungkap, kau yang akan mendekam di penjara. Pikirkan itu, Ken. Aku tidak melakukan apa-apa, ayah tidak akan kecewa, dan aku tidak akan dipenjara. Ucap Ken dengan tegas. Tiga hari kemudian, Senja sedang berbaring di atas ranjang kamarnya. Di sebelahnya, Rashia sedang terlelap dalam tidurnya. Sebenarnya dokter belum mengizinkannya pulang, namun Senja merasa bosan dan bersikeras untuk keluar dari rumah sakit. Luka di kepalanya kadangkala masih terasa nyeri, namun kesehatannya sudah membaik. Dokter berpesan agar Senja tidak terlalu lelah, tidak berpikir keras, dan segera ke rumah sakit jika rasa nyerinya semakin menjadi. Ayah, panggil Ken dengan pelan. Gumam Senja. Malam semakin larut. Ayo kita tidur, bisik Ken sambil menunduk, menatap wajah Senja yang bersandar di dadanya. Senja tidak membuka suara, ia hanya menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Ken seraya menangkup pipi Senja dengan jemarinya. Aku masih ingin seperti ini. Menikmati hangatnya pelukan kamu, di tengah dinginnya malam, nyaman sayang, jawab Senja dengan senyuman yang merekah di bibirnya. Ken mengambil nafas dalam, menatap senyuman Senja di tengah keremangan malam, membuat hasratnya mulai bangkit. Ayah, kamu tahu, sikapmu yang seperti ini membuatku tergoda, ucap Ken sambil menyentuh sudut bibir Senja. Dan niatku memang menggodamu, sahut Senja sambil tersenyum semakin lebar. Kau masih sakit, ayah, bisik Ken. Masih cukup kuat untuk menyenangkan kamu, jawab Senja seraya menyentuh dada Ken dengan jemarinya. Kau yakin? Bersamamu aku selalu yakin,
Ken menatap Senja lekat, kini ia tak bisa lagi menahan hasratnya. Ken menangkup kedua pipi Senja, dan memaksa wanita itu untuk mendongak. Lalu ia menundukkan wajahnya, dan mengikis jarak di antara keduanya. Kau sudah bangun, Ken? Tanya Senja sambil menguap. Kau sudah berjanji untuk memanggilku sayang, ayah, ucap Ken sambil merebahkan tubuhnya di samping Senja. Ia menopang dagunya, dan menatap wajah sang istri yang masih sayu. Selamat pagi, sayang, kata Senja dengan senyuman manisnya. Selamat pagi, ayah. Biasa saja kalau tersenyum, jangan manis, nanti aku tergoda. Kau sudah cukup lelah. Kalau aku kembali tergoda, kau nanti tidak akan bisa berjalan, ucap Ken. Ken, teriak Senja sambil bangkit dari tidurnya. Ia meraih guling, dan memakainya untuk memukuli tubuh Ken. Dasar mesum, teriak Senja. Mesum sama istri sendiri, itu tidak ada larangannya, ayah. Justru itu sangat dianjurkan, kata Ken sambil tertawa. Tapi kalau tidak mau mengerti kondisi istri, itu juga dilarang, sahut Senja dengan bibir yang manyun. Aku mengerti, aku tidak pernah memaksamu, kata Ken tidak mau kalah. Tapi aku masih sakit, dan semalam kau berlebihan, teriak Senja. Hei, semalam kau yang menggodaku, ayah. Aku sudah mengajakmu tidur, tapi kau yang bersikeras melakukannya, kata Ken sambil menatap Senja. Ya, baiklah. Ya, sudah mandi sana. Setelah itu kita turun, dan makan siang, kata Ken sambil melepaskan rengkuhannya. Makan siang? Tanya Senja sambil mengernyitkan keningnya. Iya, lihat ayah, sudah jam 11. Sarapan pagi sudah berlalu sejak 4 jam yang lalu, kata Ken sambil menunjuk jarum jam yang menggantung di dinding kamarnya. Hah, teriak Senja dengan mulut yang membuka lebar. Hari sebelumnya, tak pernah ia bangun sesiang ini. Kenapa kamu tidak membangunkan aku, Ken? Teriak Senja sambil beranjak dari ranjang. Ken, ucap Ken sambil menaikkan alisnya. Kenapa kamu tidak membangunkan aku, sayang? Ucap Senja. Ia menekan kata sayang di akhir pertanyaannya. Tidurmu sangat nyenyak. Aku tidak tega, ayah, jawab Ken. Tapi aku malu sama mama. Ini sudah tengah hari, dan aku baru bangun. Kamu menyebalkan, Ken, gerutu Senja. Ken, kamu menyebalkan, sayang, teriak Senja sambil melotot tajam. Lalu ia melangkah menuju ke kamar mandi, meninggalkan Ken yang saat itu sedang tertawa keras. Setengah jam kemudian, Ken dan Senja turun ke lantai bawah. Bu Ratih sudah menunggu mereka di meja makan. Ken berjalan dengan langkah yang ringan,
dan senyumannya terus mengembang di bibirnya. Sementara Senja, ia berjalan di belakangnya dengan gugup. Tinggal di rumah mertua, dan bangun tengah hari, oh tidak, itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Sejak menikah dengan Ken, baru kali ini ia melakukannya. Selamat siang, Ma, sapa Ken sambil duduk di depan ibunya. Siang, Ken, jawab Bu Ratih. Selamat siang, Ma, sapa Senja dengan suara yang pelan, seraya duduk di sebelah Ken. Senja, kamu baik saja, tanya Bu Ratih. Melihat Senja yang terus menunduk, Bu Ratih sedikit khawatir. Mungkinkah luka di kepalanya kembali sakit? Aku baik, Ma, jawab Senja. Ayah, jangan terlalu dipikirkan. Aku yakin, Mama akan lebih senang kalau kita sering bangun siang. Kenapa? Karena peluang Razia untuk memiliki adik itu semakin besar, ucap Ken sambil tersenyum lebar. Dengan cepat Senja mencubit pinggang Ken. Bisanya dia berbicara seperti itu di depan ibunya. Namun Ken malah tertawa, dan hanya menatap Senja sekilas. Oh, sekarang Mama mengerti. Kamu merasa tidak enak sama Mama? Tanya Bu Ratih sambil menatap Senja. Senja tidak menjawab, dia hanya menanggapinya dengan anggukan dan senyuman kaku. Tidak perlu seperti itu Senja. Mama sudah pernah bilang kan, jangan anggap Mama sebagai mertua kamu, tapi anggaplah sebagai orang tua kamu. Tidak perlu merasa tidak enak. Mama juga pernah muda, Mama sangat mengerti. Ya, kata Bu Ratih sambil tersenyum ramah. Iya Ma, jawab Senja dengan gugup. Ya sudah, ayo makan, ajak Bu Ratih sambil mencentong nasi, dan menaruhnya di atas piring. Bersambung.